Baik teman-teman, ini di dalam tes TOEFL itu sebenarnya banyak yang mengalami kesulitan karena fokus mendengarkan suara tanpa mengetahui trik-trik tertentu. Nah, sebenarnya di dalam tes TOEFL, terutama di listening, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita ketika kita menjawab soal-soal tes listening TOEFL. Nah, saya akan bagikan beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan untuk menghadapi tes TOEFL terutama di listening. Nah, yang pertama itu adalah fokus on the last line atau fokus on the second line terutama untuk short dialogue ya. Di dalam tes TOEFL listening yang berupa short dialogue itu kan hanya berisi dua percakapan, suara A, suara B. Terus kemudian yang suara ketiganya itu, suara C-nya itu adalah pertanyaannya. Jadi yang kita hitung adalah suara A, suara B. Ketika kita mendengarkan suara, mungkin akan terdengar cepat atau terdengar tidak jelas. Nah, karena itu, trik yang pertama ini adalah fokus pada suara terakhir atau suara kedua. Kenapa kita fokus ke suara kedua? Karena jawabannya biasanya ada di situ. Atau biasanya yang ditanyakan itu maksud dari suara kedua. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mendengarkan suara pertama dengan jelas, bagus. Tapi, kalaupun tidak usah khawatir. Langsung siap-siap saja untuk mendengarkan suara kedua. Karena yang ditanyakan itu biasanya suara kedua. Atau jawabannya biasanya ada di suara kedua. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam bentuk tulisannya. Ini dalam bentuk tulisan tentu saja akan lebih mudah untuk difahami. Misalnya ada soal seperti ini. Suara laki-laki, Billy really made a big mistake this time. Terus suara keduanya, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, suara ketiganya, ini pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Nah, lihat pertanyaannya, itu yang ditanyakan itu adalah suara kedua. Oke, apa yang perempuan itu katakan tentang Billy? Nah, suara the woman itu ada di mana? Ada di suara kedua. Nah, maka fokus di suara kedua, kita akan menemukan jawabannya. Kalau kita terjemahkan kira-kira seperti ini, Billy benar-benar membuat kesalahan besar sekarang. Terus suara keduanya, ya, dia lupa untuk mengumpulkan makalah penelitiannya. Terus suara yang ketiga yang ditanyakan adalah apa yang wanita itu katakan tentang Billy. Yang wanita itu katakan apa? Yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita lihat misalnya A, it is the first time he made a mistake. Ini pertama kali dia membuat kesalahan. Yang B, he forgot to write his paper. Dia lupa untuk menulis papernya. C, he turned in the paper in the wrong place. Dia mengumpulkan makalahnya di tempat yang salah. D, he didn't remember to submit his assignment. Dia lupa atau dia tidak ingat untuk mensubmit, untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, coba perhatikan teman-teman, di opsi D itu he didn't remember. Didn't remember itu sama dengan forgot. Okay? Lupa, tidak ingat sama dengan lupa. Nah, to submit itu sama dengan to turn in, artinya sama, mengumpulkan. His research paper ya sama dengan his assignment. Makanya di pertanyaan ini jawabannya adalah D. Nah, tentu saja ini untuk mempermudah karena ada tulisannya dan saya bacanya pun pelan dan ada penjelasannya juga, ada terjemahannya juga. Nah, secara detail, fokus on the last line itu kira-kira seperti ini. Yang pertama, the last line of the last line of the dialogue probably contain the answer to the question. Baris terakhir dari dialog itu mungkin saja berisi jawaban dari pertanyaan. Listen to the first line of dialogue. Kalau bisa, dengarkan suara pertama. If you understand it, that's good. Kalau paham, syukur.
if you don't understand it, jika kamu tidak paham, don't worry, gak usah khawatir, because it probably doesn't contain the answer. Karena mungkin saja suara pertama itu tidak mengandung jawaban sama sekali. Oke. Maka be ready to focus on the last line of the dialogue. Maka kemudian bersiap-siap untuk mendengarkan suara kedua. Jadi kalau suara pertama sudah tidak bisa terdengar, jangan nunggu sampai selesai, langsung saja loncat ke suara kedua. It probably to contain the answer. Nah, ini mungkin saja mengandung jawaban. Nah, jadi jawabannya mungkin saja ada di suara kedua dan kemungkinan besar memang ada di suara kedua. Nah, coba teman-teman perhatikan contoh ini. Ini contoh dalam bentuk tulisannya, belum dalam bentuk suara. Nomor 1 misalnya ada short dialogue seperti ini. Suara pertama, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Bisa nggak kamu ceritakan matinee hari ini itu apa genrenya, komedi, romance, atau barat? I have no idea. Suara kedua ya, ingat suara kedua. I have no idea. Yeah. What does the woman mean? Nah, yang ditanyakan adalah suara kedua. Pilihan jawabannya ada A. She has strong idea about the movies. Nah, tadi ngomongnya kan I have no idea. She has strong idea about the movies. Nah, dia sangat tahu tentang filmnya. Oke, tentu saja bukan ya. Berarti A bukan. She prefers comedy over westerns and romance. Dia lebih suka komedi daripada film-film barat atau romance. Tentu saja tidak. Dia jawabannya adalah I have no idea. She doesn't like today's matinee. Bukan juga. Dia tidak suka matinee hari ini. Bukan ya. She doesn't know. I have no idea itu sama dengan she doesn't know. Kan tadi perempuannya ngomong I have no idea, saya nggak tahu. Sama aja dengan she doesn't know, dia tidak tahu. Nah, teknik-teknik ini bisa teman-teman coba terapkan di nomor 2 dan nomor 3 sebelum kita masuk ke pertanyaan dalam bentuk listeningnya. Nah, sekarang teman-teman, coba terapkan teknik tadi. Jadi kalau bisa dengarkan suara pertama, oke, tapi kalau enggak, langsung aja fokus ke suara kedua. Atau kalau listening saya buruk banget nih, kayaknya kalau saya harus mendengarkan suara pertama nggak bakalan kejawab, nggak bakalan keburu. Maka langsung fokus saja ke suara. Fokuskan pikiran teman-teman ke suara kedua. Oke, coba ya. Coba jawab soal-soal berikut ini, kemudian nanti jawabannya tulis di kolom komentar. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean?
Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean?